ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengetahui hasil tes PPDB yang sudah diikuti oleh calon siswa, itu tes menggunakan CPT dan tes baca tulis Quran. Nah, calon peserta didik kita bisa membuka itu menggunakan browser, itu bisa Google Chrome, Mozilla, dan Windows Edge. Lalu ketika kita dibuka salah satu browsernya, saya mencontoh menggunakan Google Chrome, maka jangan lupa diketikkan alamat PPDB-nya, itu ppdb.mtsn2pandeglang.sch.id. Maka kita arahkan. Ketika sudah terbuka, maka tampilan website seperti ini. Yang perlu dilakukan oleh calon peserta didik, maka kita klik yaitu masuk siswa. Ketika sudah klik masuk siswa, maka tampilannya seperti ini. Kalau menggunakan handphone, biasanya tampilannya hanya halaman login, jadi tidak ada gambar di samping seperti ini. Lalu yang kita masukkan username adalah menggunakan NISN yang pertama kali didaftarkan oleh Bapak Ibu yang di print out formulirnya. Contoh, saya memasukkan NISN yang sudah saya daftarkan sebagai contoh, dan passwordnya yaitu menggunakan password yang pertama kali calon peserta didik melakukan registrasi atau pendaftaran. Biasanya kalau calon peserta didik sudah melakukan pendaftaran dengan benar dan sesuai dengan langkah-langkah yang sesuai, maka akan mendapatkan notifikasi dari admin PPDB ketika pertama kali melakukan pendaftaran dan dikirim formulir pendaftarannya. Nah, di situ berbarengan username-nya, passwordnya, dan formulir pendaftarannya. Nah, ketika sudah mengetikkan NISN dan passwordnya, maka kita klik masuk. Login berhasil. Ketika login berhasil, maka calon peserta didik bisa melihat statusnya di sini. Contoh di sini Ahmad Rafi diterima, atau bisa juga di sini diterima. Kalau diterima itu berwarna hijau, artinya calon peserta didik sudah dinyatakan lulus dalam tes PPDB yang sudah dilakukan di MTSN 2 Pandeglang. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka statusnya tetap sama, yaitu pending berwarna merah. Karena ini sudah diterima, maka bisa klik tanda lonceng di atas seperti ini. Kita klik, kita lihat informasinya. Info kelulusan tes PPDB tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi hasil tes PPDB MTS 2 Pandeglang tahun 2022. Keterangan status akun 1 diterima, artinya lulus tes PPDB. Nah, ya seperti ini. Ketika nomor 1 dia diterima, maka statusnya adalah lulus tes PPDB. Jika di sininya berwarna merah, statusnya pending, maka dinyatakan tidak lulus tes PPDB-nya. Apabila sudah dinyatakan lulus, calon peserta didik yang harus dilengkapi pertama itu berkas harus difotokopi dan dilegalisir. Calon peserta didik sudah diterima, harap melengkapi persyaratannya, itu berkas harus difotokopi dan dilegalisir. Pertama, surat kelulusan dari SD atau MI. Nah, ini dilegalisir oleh asal sekolahnya. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, akte kelahiran. Yang keempat, kartu lisen. Yang kelima, kartu KIP atau PKH jika ada atau memiliki. Yang keenam,
ijazah jika sudah ada. Kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Apabila tidak memiliki KIP atau PKH dikosongkan saja. Nomor 5 dan nomor 6 sifatnya adalah opsional atau pilihan jika ada atau jika sudah ada. Nomor 7 wajib melampirkan foto berseragam putih berbackground merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Apabila ini sudah dilengkapi, maka calon peserta didik melakukan registrasi ulang PPDB dengan membawa persyaratan KMTS 2 Pandeglang pada tanggal 20 sampai 24 Juni tahun 2022. Demikian kami informasikan untuk sama-sama memaklumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika calon peserta didik tidak lulus dalam tes, kami merekomendasikan untuk bisa daftar ke anggota KKN kami, yaitu pertama bisa daftar ke MTS Anijomia dengan menghubungi Bapak Amin di nomornya tersebut atau bisa melakukan klik pendaftaran secara online. Di sini bisa melakukan pendaftaran untuk ke MTS Anijomia apabila peserta didik tidak dinyatakan lulus ingin tetap melakukan pendaftaran ke MTS, itu di bawah anggota kami. Atau bisa juga melakukan pendaftaran ke MTS Matlabur Fala di Labuan, itu bisa menghubungi Bapak Yanto. Apabila sudah dipahami, kita close. Jangan lupa ini di screenshot lalu disatukan dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Contoh bisa di print screen atau di screenshot menggunakan HP lalu di print out, disatukan dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Contoh seperti ini. Kalau menggunakan komputer bisa taruh di Word. Nah, seperti ini bisa di screenshot, ditaruh di Word lalu di print out, digabungkan dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Lalu silakan datang ke MTS Pandeglang yang sudah tanggalnya ditentukan itu pada tanggal 20 sampai tanggal 24. Kalau sudah dilengkapi, kita log out. Kembali ke awal. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.